Shalom. Ada semangat di hati kita? Lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Kasihnya ya itu yang luar biasa buat kita, amin. Makanya kita nggak pernah merasakan, walaupun masalah berat, sangat berat, tapi kita menghadapinya dengan ringan karena Yesus ada di dalam kita, amin. Karena kasihnya, anugerahnya itu luar biasa buat kita. Ayatnya sangat favorit dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena kasihnya kepada kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan buat kita. Maka yuk senangkan Tuhan, karena dia pengen kita bahagia. Maka mari bahagiakan dia dengan pujian penyembahan kita, dengan ucapan syukur kita. Siap memuji Tuhan? Kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang ajaib. Agung perkasa Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Allah yang mempunyai alam semesta ini. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kami punya di dalam Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagimu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami memuji muliakan nama. Bela Engkau ditinggikan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Yes, hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup buat kita. Maka kita mendapatkan jaminan hidup. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita dengan segenap hati nyatakan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup buat kita. Haleluya. Tuhan Allah kami bersyukur, namanya bersyukur kepada Tuhan. Sebab Allah jalan kebenaran hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus
dan Kau memberikan kepada kami kebahagiaan yang luar biasa, yaitu Engkau memberi keselamatan buat kami. Kami mau terus ya Bapa mengambil karya-Mu yang luar biasa buat kami. Yes, karya-Mu
setiamu, anugerahmu buat kami sungguh luar biasa Bapa. Peringatan Jumat Agung ini Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa kasih-Mu itu luar biasa. Engkau turun ke dunia menjadi manusia, merendahkan diri-Mu menjadi hamba untuk memberikan kepada kami keselamatan buat kami. Dan kami mau ya Tuhan membukakan Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkaulah Allah yang besar, Allah yang agung mulia, ajaib perkasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terlukiskan buat kami. Tiada kata yang bisa kami katakan untuk menunjukkan kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu yang dari sepanjang hidupku. Caramu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku segalanya lebih dalam.
kita semua. Sekarang kita mau bangkit berdiri, berikan kesembahan kita buat Tuhan segenap hati. Katakan, mulia mulia anak domba.
terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Raja kita, Allah kita yang sudah menolong menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Sembah Dia
kekuatanmu untuk sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. hanya bagimu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sambil mengangkat tangan kita, berikan penyembahan yang terbaik. Haleluya. Kau hebat bagiku. Lebih lagi, sembah Kau Tuhan, ku berangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku berangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku berangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Ya Tuhan, kami sembah Kau. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat. Sekali lagi, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Lebih lagi, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami tahu Tuhan, kami memperingati kematian-Mu. Tapi hari ini kami sangat-sangat bersukacita, sebab di dalam kematian-Mu kami mendapatkan kemenangan, kelepasan, kelegaan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Maka pagi hari ini kami mau berpesta rohani. Kami mau berpesta rohani. Kami mau berpesta rohani Tuhan. Katakan sama
Maka kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini lebih lagi Tuhan, lebih lagi Kau hadir dan nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semua dalam nama Yesus. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Saudara tengok kanan kiri, kasih tahu sama teman saudara kanan kiri, Allah kita dahsyat loh. Ayo sambil tos katakan Allah kita dahsyat loh. Yang percaya Allah kita dahsyat katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Yang percaya Allah dahsyat yuk menari buat Tuhan katakan amin. Go Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Sebentar nak, noto ambekan saudara. Yang di belakang bapak-bapak semangat luar biasa. Puji Tuhan. Ya hari ini saya katakan kita berpesta rohani, karena sesungguhnya dalam kematian itu ada kemenangan yang besar. Amin. Karena Alkitab berkata, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kekuatanmu. Pada saat Yesus mati justru disitulah kemenangan. Sebab kehendak setan adalah Yesus tidak boleh mati di kayu salib, tetapi kehendak Allah Bapa, dia harus mati di kayu salib. Dan justru karena dia taat pada Bapa, dia mau mati di kayu salib, maka kemenangan besar terjadi. Sebab dosa dikalahkan. Amin. Oleh sebab itu hari ini kita sangat bersuka cita, kita memperingati sebuah kemenangan yang besar atas segala dosa, atas segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin menyuplikkan bagian kisah dari kematian Yesus, karena dalam 4 Injil ditulis seluruh kisah kematian Yesus gitu ya. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara hanya sekelumit saja dari kisah yang tertulis dalam Matius pasal 26. Kita akan belajar seluruhnya itu dari Matius 26, tetapi tidak semua pasal dalam Matius 26 akan kita pelajari. Beberapa saja Bapak Ibu Saudara yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama ayat 32 sampai 35. Ayat 32 sampai 35. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sudah familiar, jadi saya tidak akan menerangkan bagaimana pada akhirnya setelah kata-kata ini muncul, terbukti apa yang dikatakan Yesus, bahwa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu artinya sebelum fajar menyingsing. Kalau di tempat kita sih sekitar jam 5-an gitu ya, atau setengah 5 itu ayam berkokok. Itu artinya itu waktu sangat dini hari gitu ya, kira-kira antara jam 3 pagi gitu ya. Antara jam 3 pagi penangkapan Yesus itu terjadi. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana Yesus itu bergumul, karena di Taman Getsemani kemudian dia ditangkap gitu kan saudara ya, dia ditangkap. Jadi itu waktunya sangat malam sekali, dan itu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini saya mendapatkan begini Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus itu menguji kesetiaan. Katakan sama-sama, menguji kesetiaan. Murid-murid ini 3,5 tahun lebih, ya kurang lebih segitulah kira-kira, mengiring Yesus, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus melayani, kemana saja mereka berangkat bersama-sama dan melayani bersama. Walau memang ada momen-momen di mana Yesus sendiri, Yesus bersama dengan murid-murid yang paling dikasihi mereka, paling dikasihinya gitu ya. Tetapi rata-rata mereka itu bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan pelayanan Yesus. Kemana Yesus melayani, berangkat kemana saja mereka beserta, mereka ada. Yang artinya mereka ngerti, mereka tahu, mereka benar-benar memahami siapa guru mereka yang mereka panggil Yesus itu. Sesungguhnya mereka sangat paham bagaimana cara melayani Yesus dan apa saja yang sudah dikerjakan oleh Yesus ketika dia melayani, Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau mereka pada akhirnya, okelah tidak sebut mereka semuanya ya, salah satu atau salah 2 di antara mereka pada akhirnya mengkhianati, pada akhirnya meninggalkan, sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang ironis Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Mereka ngerti Yesus itu kayak seperti apa, pelayanannya bagaimana, apa yang dikerjakan oleh Yesus, bagaimana kasihnya, bagaimana kemurahannya, bagaimana perhatiannya. Tetapi pada akhirnya kita melihat bersama bahwa ketika Yesus disalibkan, tidak ada satu orang murid pun yang mendekat dan menolongnya. Hanya beberapa orang yang mengiringi Yesus dari belakang saat Yesus harus memikul kayu salib menuju ke Golgota. Hanya beberapa saja Bapak Ibu Saudara. Yang paling diceritakan dalam kisah seputar kematian Yesus adalah perempuan-perempuan justru, yang notabene dalam konteks Yesus bukan murid, dalam konteks Yesus ya, karena yang dianggap murid dalam konteks Alkitab adalah 12 orang pria itu yang mengikuti Yesus. Tetapi yang sampai ke Bukit Golgota, mengikuti Yesus sampai ke Golgota, beberapa perempuan dikatakan malahan. Justru murid-muridnya tidak ada. Bahkan Petrus pun menyangkal dia. Padahal dia adalah orang yang dianggap paling dekat dengan Yesus selain Yohanes. Petrus yang dianggap dekat ini justru meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, dalam kematian Yesus itu ada ujian kesetiaan. Ujian kesetiaan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan kita kepadanya tidak luntur. Katakan amin. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, belajar setia. Kesetiaan kita akan benar-benar diuji. Kesetiaan kita akan benar-benar diuji Bapak Ibu Saudara. Kita tetap Kristen, tetapi mungkin cara berpikir kita seperti, ya tidak, bukan kita ya. Cara berpikir orang itu mungkin seperti Petrus, yang kelihatan wah di depan, tetapi begitu kena masalah dia justru yang paling meninggalkan Yesus. Ada orang yang mungkin seperti Yudas, yang walaupun penyertaan pelayanan 3 tahun itu selalu ikut Yesus, tapi ujungnya dia yang menjual Yesus. Atau seperti murid-murid yang lain yang saat Yesus ditangkap, mereka justru semuanya meninggalkan Yesus, karena ada catatan di Alkitab bahwa semuanya kembali ke dunia lama mereka, ke nelayan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan diuji saat Yesus mati di kayu salib. Tapi hari ini ada berita baik buat saudara dan saya. Yesus yang memang sudah mati di kayu salib ribuan tahun yang lalu telah memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya, sehingga apapun yang terjadi kita akan tetap setia. Katakan amin.
Jangan pernah tinggalkan, saudara. Jangan tidak pernah tinggalkan Yesus dalam bentuk apapun juga. Saya mungkin akan jelaskan sedikit agak panjang, bahwa yang namanya kesetiaan kemarin sudah saya singgung. Setia itu tidak berarti Kristen sampai akhir, tetapi adalah apakah kita menghasilkan buah atau tidak. Tidak hanya sekedar bertumbuh seperti pohon yang mungkin bertumbuh tapi tanpa buah. Karena dalam banyak ayat dikatakan bahwa kalau ranting tidak berbuah, dipotong, dibuang, dicampakkan. Pohon ara yang tidak berbuah pada musimnya saja dikutuk Yesus karena tidak didapati buah, padahal memang tidak musimnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus berbuah, gitu kan, istilahnya begitu, Bapak Ibu Saudara. Maka dalam konteks ayat yang lain, garam itu harus asin, terang itu harus bercahaya, tidak boleh ditutupi gantang, kan gitu. Artinya kekristenan itu tidak hanya Kristen dari lahir sampai mati, Kristen yang sampai Tuhan datang tetap Kristen tapi tanpa buah. Kesetiaan bukan yang seperti itu. Kesetiaan tidak hanya sekedar menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita mungkin berani menunjukkan identitas kita di muka umum, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Tetapi kalau kekristenan kita hanya berhenti pada Kristen yang agamawi, Kristen yang bertumbuh, memang mungkin bertumbuh itu dalam pengertian bertambah besar begitu ya, tetapi tanpa buah, Bapak Ibu Saudara, itu juga bukanlah sebuah kesetiaan. Karena talenta itu harus berkembang, dan kepada yang mengerjakan talenta Tuhan berkata, engkaulah hambaku yang baik dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita ini akan diuji dalam masa-masa ke depan. Apakah kita benar-benar jadi murid Kristus yang sejati, atau kita cuman followers, pengikut saja, gitu ya. Saudara yang biasa dengan media sosial pasti tahu namanya followers. Anda followers seseorang, tapi Anda tidak pernah kenal siapa dia, bukan? Anda hanya tahu dari medsosnya dia yang saudara ikuti saja, tapi Anda tidak pernah tahu siapa dia yang sesungguhnya, bagaimana kehidupannya, bahkan bagaimana karakternya. Anda hanya mengenal dia mungkin sebagai orang yang baik karena itu adalah idola Anda, tapi Anda tidak pernah benar-benar tahu siapa dia yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kenalilah Tuhan kita dengan cara melekat secara pribadi. Kalau kita bisa melekat secara pribadi, kita bisa kenal. Jangan pernah dengarkan informasi apapun yang sekiranya itu justru membuat kita menjadi tidak dapat mengenal dia. Jangan dengarkan informasi apapun, jangan menganalisa apapun, kecuali Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada saudara dan saya. Sebab kalau kita dengan menganalisa dengan pikiran kita menjadi bimbang dan ragu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Pikiran kita akan selalu dimainkan oleh setan untuk kita meragukan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu selalu, Bapak Ibu Saudara. Iblis akan selalu bermain di pikiran dan hati kita. Itu yang akan melemahkan iman kita sehingga kita menjadi tidak lagi bisa percaya kepada Dia. Kesetiaan kita diuji karena akan ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kesetiaan saudara dan saya akan sungguh-sungguh diuji. Itulah salah satu yang terjadi pada seputar kisah kematian Yesus. Pada waktu Yesus akan menghadapi tiang gantungan di salib, kesetiaan murid-murid diuji. Jadi tidak hanya sekedar saudara ya, menyala di depan, tapi pada akhirnya pada saat titik di mana murid-murid harus bersama-sama dengan Yesus, malah tidak ada yang bersama-sama dengan Yesus. Saudara, kesetiaan kita kiranya tidak yang demikian. Kesetiaan kita sama seperti Yesus yang walaupun sudah dikhianati oleh Yudas, yang walaupun sudah ditinggalkan oleh Petrus dan murid-muridnya, pada waktu Yesus bangkit dari kematian, dia cari lagi murid-muridnya, dia kumpulkan lagi mereka, dia berkati mereka. Dalam Lukas pasal 9 kalau tidak salah, atau pasal 16, dikatakan dengan jelas bahwa Yesus mengurapi mereka, mengimpartasi mereka, dalam kata-kata Alkitab mengembusi mereka. Artinya apa? Waktu Yesus ditinggalkan, waktu Yesus dikhianati, sakit mungkin rasanya, karena memang tidak pernah ditulis dalam Alkitab bagaimana perasaan Yesus pada waktu itu. Tetapi yang jelas Yesus pernah berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kata-kata itu seringkali dianggap sebagai kata-kata untuk orang-orang yang sudah menyalibkan Yesus. Tapi kita nggak pernah tahu isi hati Yesus. Apakah kata-kata itu sesungguhnya hanya tertuju kepada mereka yang menyalibkan, atau juga kepada murid-muridnya yang sudah meninggalkan dia seorang diri. Yesus harus berjuang seorang diri menuju ke Golgota itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mana murid-muridnya yang katanya kemarin, aku nggak akan meninggalkan engkau Tuhan. Kalau mereka tergoncang, aku nggak akan. Tapi Yesus tahu, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau justru yang menyangkal aku. Yesus jadi seorang diri, harus menanggung semua yang Tuhan kehendaki atas kehidupannya. Dia harus seorang diri. Bapak Ibu Saudara, janganlah kiranya di antara kita ada yang seperti murid-murid Yesus, yang di saat kita harus ada bersama-sama dengan sesuatu atau seseorang yang memang itu Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yang itu memang harus kita dukung, harus kita ikut bersama-sama dengan dia. Tubuh Kristus, gereja Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, tetap setia. Amin. Tetap setia. Tetap setia. Kesetiaan itu tetap akan diuji. Kadang memang mungkin bisa menyakitkan, tapi mintalah kesetiaan Yesus yang sudah teruji, terbukti itu masuk dalam kehidupan kita. Walaupun dikhianati, walaupun ditinggalkan, walaupun tidak lagi dianggap mungkin oleh orang banyak, walaupun seorang diri harus menanggung beban, dia tetap mencari mereka. Sekalipun mereka sudah meninggalkan Yesus, Yesus harus cari mereka, kumpulin mereka lagi. Setelah mereka dikumpulkan, Yesus mengimpartasikan pengurapan itu kepada mereka. Sungguh luar biasa kasih Tuhan atas mereka. Biar itu kesetiaan yang semacam itu pula yang kita miliki dalam hidup kita. Amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ayat 36-39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita bisa melihat perasaan Yesus di sini, Bapak Ibu Saudara, ketika dia akan menghadapi kayu salib. Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Sebuah perasaan yang mungkin tidak tahu apakah ada di antara kita yang pernah mengalami perasaan yang seperti ini. Tapi itulah rasa yang pernah Yesus alami. Aku sedih seperti mau mati rasanya. Bukan perasaan yang pengen mati loh ya saudara. Jangan disamakan gitu ya. Ada orang yang mungkin punya perasaan sedih dan kepengin mati. Bukan, ini beda. Seperti mau mati tapi bukan kepingin mati gitu kan. Kalau orang pengen mati itu kan seperti seolah-olah sudah memang putus asa, sudah seperti nggak ada jalan keluar yang lain gitu kan, pengen mati rasanya. Tapi dia sedih seperti mau mati rasanya. Sebuah kesedihan yang luar biasa. Mungkin secara manusiawi Yesus merasakan kesedihan itu karena dia tahu Petrus akan mengkhianati dia. Dia tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkannya. Sejak awal Yesus juga sudah tahu bahwa yang akan menjual dia adalah Yudas. Mungkin kesedihan itu ada hubungannya dengan apa yang Yesus ketahui. Tetapi kalau Yesus tahu apa yang akan terjadi, sedih itu menjadi mungkin bahasa manusianya menjadi wajar karena tahu. Seperti misalnya ada seseorang divonis dokter, Pak, umur Anda 3 bulan lagi gitu, kira-kira kan kesedihan mungkin mulai muncul gitu ya saudara ya. Tetapi kalau sebuah peristiwa tidak diketahui
ya tidak akan bisa menjadikan seseorang sedih, sebenarnya begitu. Nah, apakah Yesus memang sedih karena tahu? Ya, kita juga nggak mengerti untuk itu. Tetapi setidaknya dari kata-kata di doa Yesus waktu dia di Taman Getsemani, lalukanlah cawan ini. Saya menghubungkan kesedihan Yesus itu karena dosa yang siap disiapkan untuk dia tanggung. Kesedihan Yesus saya hubungkan dengan salib yang sebentar lagi akan dia hadapi, karena dia tahu itu. Lalu dia berdoa, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ayat ini, perikop ini menulis dengan jelas 3 kali Yesus berdoa dengan kata yang sama, dengan kalimat yang sama. Tapi pada akhirnya kita juga tahu bersama, keputusan Tuhan, keputusan Bapa bagi Yesus adalah tetap harus mati di kayu salib. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dalam peristiwa kematian Yesus kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sama-sama katakan, mengikuti kehendak Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita ini yang kita pikirkan, kita pertimbangkan, dan kemudian kita berpikir untuk menjalani sesuatu sesuai dengan yang kita pikirkan dan kita pertimbangkan. Tapi di atas segala sesuatu itu, mari kita tetap berkata, Tuhan, di atas segala-galanya ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendakku yang jadi. Amin. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah mengikuti kehendak Tuhan. Yesus yang kita teladani, yang dalam posisi sebagai manusia saja seolah-olah, Tuhan, aku gak sanggup ngadepi ini. Neng, ini saya bahasakan secara pribadi. Tapi kalau ini memang harus terjadi, terjadilah. Dalam kemanusiaan Yesus, dia saja merasa bahwa tidak bisa, aku nggak sanggup, aku sedih, mau mati rasanya. Tapi demi kasihnya, demi sayangnya, dia tetap lakukan, dia tetap jalani. Saudara, kalau saudara ngerti bahwa saudara harus tetap mengasihi seseorang, Tuhan katakan kau harus tetap mengasihi dia. Padahal saudara tahu pada akhirnya dia menyakiti, dia melukai saudara. Bagaimana? Sedih atau tidak? Hosea pernah mengalami itu. Dia disuruh Tuhan menikahi perempuan sundal. Setelah menikah tetap bersundal, melahirkan bahkan anak-anak yang sundal. Tapi itu tetap dalam ketetapan Tuhan. Tuhan suruh dia mengasihinya, menyayanginya, apapun yang terjadi. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Kalau itu menjadi kehendak Tuhan, berat memang. Tapi mari belajar Bapak Ibu Saudara, untuk tetap, ya apapun yang menjadi kehendak Tuhan, kita lakukan, kita jalankan. Kasih tahu kanan kiri, katakan, jalankan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari belajar mengikuti kehendak Tuhan. Walau nampak tidak masuk akal, walau nampak itu terlalu mungkin, aduh kok kayak begini. Sudah bisa bayangkan seorang nabi seperti Hosea yang kemudian harus menikahi perempuan sundal. Apa omongan orang, apa pergunjingan orang tentang Hosea ini? Tentu sudah pasti itu. Tidak mungkin tidak. Orang sudah mencibirkan bibirnya kepada dia. Seorang nabi, ternyata istrinya hanya perempuan sundal, dan yang terus masih bersundal, melahirkan anak-anak yang bersundal juga. Apa kata orang? Hamba Tuhan kok keluarganya kayak begitu. Apa kata orang? Hamba Tuhan kok anak-anaknya melacur semua. Hamba Tuhan kok istrinya melacur. Apa enggak pernah dikasih tahu toh? Apa enggak pernah dinasehati toh? Orang pasti akan berkata begitu kepada Hosea. Tapi itu kehendak
Berat rasanya memang. Yang Tuhan taruh di hati saya adalah beberapa di antara kita akan diuji dalam kehendak ini, saudara. Saya berharap saudara nangkep pesannya. Walau tidak semuanya ngalami, tapi beberapa di antara kita ngalami ujian itu, kehendak Tuhan. Berat, serius, ini sangat-sangat berat. Tapi saya berpesan hari ini buat saudara yang nanti diizinkan Tuhan ngalami itu, saudara tetap ikuti kehendak Tuhan. Sekali lagi, ikuti kehendak Tuhan. Nggak logis nampaknya, nggak masuk akal nampaknya, dan Tuhan ngomongnya jelas sekali. Nanti yang akan ditawarkan kepada saudara itu lebih menjanjikan, dalam tanda kutip. Wah, ini lebih baik, ini lebih bagus, ini lebih mantap. Sepertinya begitu. Di awal akan nampak seperti itu. Tapi cobalah tunggu dulu, butuh waktu beberapa saat untuk ambil doa puasa. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ambil doa puasa untuk cari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkata, no, nak, nggak boleh, jangan. Saudara harus ikuti kehendak Tuhan. Walau itu yang Tuhan taruh di hati saya itu momennya genting banget. Jadi seperti seolah-olah harus segera diputuskan, tak ambil atau tidak, putuskan ya atau tidak. Padahal Anda harus butuh waktu untuk berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Nah, Anda harus lakukan itu, saudara. Lakukan itu. Tuhan nggak ngasih clue yang jelas soal itu, tetapi ini yang akan terjadi di antara salah satu atau beberapa di antara kita menghadapi perkara itu. Anda ada di persimpangan jalan suatu saat. Nampaknya tidak dalam 1 bulan, tidak sampai dalam 1 bulan Anda akan berhadapan gitu. Di sebuah persimpangan yang cukup berat untuk memutuskan. Tetapi jangan berdasarkan apa yang baik menurut manusia. Wah, kayaknya ini lebih mantap, ini lebih bagus, lebih baik. Jangan. Harus ikuti kehendak Tuhan. Dan disitulah ketaatannya. Karena gini, Tuhan ngomongnya jelas. Tuhan, jangan. Aku berdoa, Tuhan. Ada bahkan yang merasa, ya itu lebih baik. Tapi saya melihat kehancuran yang terjadi. Ikuti kehendak Tuhan walaupun itu tidak masuk akal. Ikuti kehendak Tuhan walaupun itu mungkin sangat menyakitkan. Ikuti kehendak Tuhan walaupun itu tidak biasa, tidak lazim. Ikuti kehendak Tuhan walaupun engkau harus kehilangan mungkin segala-galanya. Saya hanya bisa berdoa supaya Tuhan kuatkan saudara yang mengalami, supaya di titik persimpangan itu Anda tetap mengikuti kehendak Tuhan. Ingat Yesus yang sudah berkorban buat saudara dan saya. Katakan amin. Ingat Yesus, saudara. Bahasa saya, Yesus ada di persimpangan. Aku tidak bisa, Bapak. Kalau boleh lakukan cawan ini, tapi jangan kehendakku, kehendakmu. Dampak yang akan dirasakan oleh orang ini, saudara, akibat keputusan itu sangat besar. Dampak dari keputusan orang ini sangat besar. Jadi saudara, yang lain pun harus bersiap-siap karena dampaknya cukup besar. Yang alami mungkin 1 atau 2 orang, saya juga nggak tahu, tapi dampaknya itu sangat besar. Maka yang lain bisa katut dampak ya, walaupun mungkin tidak katut dalam keputusannya, tapi katut dalam dampaknya, keikut dalam dampaknya. Itu yang saya lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo belajar ngikut kehendak Tuhan. Belajar ngikut kehendak Tuhan. Hari-hari ini kita sedang dibawa pada masa kelimpahan, tahun kelimpahan. Tapi ada kehendak Tuhan yang harus kita ikuti. Ada ketetapan Tuhan yang harus kita jalankan bersama. Maka mari kita belajar ikuti jalan Tuhan. Yang siap ikut jalan Tuhan katakan amin. Lanjut yuk, ayat 40 dan 41, saya akan berhenti di sini nanti. 40, 41.
Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 40 dan 41 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jangan pernah ikuti daging, jangan pernah ikuti rasa, jangan pernah ikuti perasaan. Karena itu selalu dimainkan oleh setan untuk menjatuhkan kita, untuk kita nggak percaya, kita nggak taat, kita nggak setia, kita nggak beriman, kita nggak takut Tuhan. Perasaan itu akan membawa kita pada satu titik di mana pada akhirnya di titik tertentu kita ternyata sudah jauh dari Tuhan. Kita masih aman dan merasa nyaman karena kecukupan secara materi, tetapi secara spiritual sebenarnya kita sudah sangat jauh dari Tuhan. Jadi jangan pernah turuti rasa atau perasaan, turuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Berdoa ya, tapi tanpa berjaga juga jadi salah, kita nggak waspada. Waspada tok, tapi tanpa berdoa jadi tidak ada kekuatan secara spiritual yang akan menguatkan kita. Saudara, yang saya pahami dari firman Tuhan begini, dalam hidup ini selalu ada 2 hal yang Tuhan selalu ingin itu kita kerjakan. Bahwa secara spiritual kita harus kuat, tetapi secara fisik kita juga harus kuat. Fisiknya kuat, spiritnya tidak kuat atau lemah, maka dia akan bisa mudah jatuh dalam dosa. Ending dari semuanya itu juga pada akhirnya adalah neraka atau tidak selamat. Tapi spirit yang kuat dengan daging yang lemah itu juga tidak maksimal mengerjakan bagiannya, sehingga pada akhirnya bisa saja, saya nggak berani memastikan, tetapi bisa saja dipandang bersalah karena fisiknya terbatas. Tetapi kan Tuhan tahu kalau fisiknya terbatas. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara, mari kita resapi bersama. Pernahkah Tuhan menciptakan seseorang dengan kondisi yang terbatas? Jawabannya jelas tegas tidak. Ciptaan Tuhan itu, perhatikan baik-baik, ciptaan Tuhan dalam Alkitab dikatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Maka ketika Tuhan menciptakan seseorang, jelas tidak dengan keburukan, karena dia diciptakan sungguh amat baik. Maka yang saya yakini dan percayai, waktu Tuhan menciptakan seseorang itu pasti dalam keadaan baik. Maka tidak pernah Tuhan memberikan keadaan yang tidak baik pada seseorang. Yang membuat seseorang mengalami ketidakbaikan, maaf kata, itu adalah kesalahannya sendiri. Mari runut, kalau mau belajar jujur dan terbuka, runut ke belakang, pasti akan ditemukan kesalahan itu. Pasti akan ditemukan kesalahan itu. Artinya kalau Tuhan menciptakan semua orang dalam keadaan sungguh amat baik, maka sesungguhnya pada waktu Tuhan sudah menciptakan ini, fisiknya pasti juga akan baik. Nah, akibat kesalahan, akibat ketidakmengertian membuat fisik seseorang menjadi terbatas. Pada saat fisiknya terbatas, dia menjadi tidak lagi maksimal. Mengapa Tuhan menciptakan tidak dalam keterbatasan, melainkan dalam sungguh amat baik? Karena Tuhan menginginkan seseorang melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki secara maksimal. Maka ketika fisik tidak baik tetapi spirit baik, itu tetap menjadi terbatas. Ketika terbatas, maka bisa jadi dianggap bersalah di hadapan Tuhan.
Dalam setiap kasus sakit penyakit berat yang saya atau Tuhan izinkan untuk saya layani bersama dengan Ibu Gembala, selalu saya tegas katakan selalu didapati unsur ketidakberesan secara spiritual, entah dirinya entah masa lalunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda hari ini maaf bicara kurang sehat, coba cek, mungkin pola makannya kurang bagus, pola istirahatnya kurang bagus, pola manajemen stressingnya yang mungkin kurang baik. Karena Alkitab nulisnya begini, hati yang gembira adalah obat. Pakai manjur enggak? Pakai. Alkitab nulisnya pakai manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi bisa sakit enggak? Bisa mungkin. Tapi kalau punya resep hati yang gembira adalah obat yang manjur, sakitnya hilang enggak? Hilang. Kasih tahu kanan kiri, sakitmu bisa hilang. Jadi orang Kristen itu diciptakan untuk sehat atau untuk sakit? Sehat. Tidak boleh sakit. Bahasa saya begitu. Maaf kalau itu mungkin terlalu kaku. Nggak boleh sakit. Kalau sakit berarti hatimu nggak gembira. Coba tengok kanan kiri. Senyum dah. Kalau sakit itu nggak gembira berarti. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya walaupun ada beberapa hal yang perlu diselidiki Bapak Ibu Saudara, tapi hampir semua penyakit yang mematikan itu selalu ada penyebab secara unsur manusiawinya atau spiritualnya, entah dirinya sendiri, entah masa lalunya. Kutub masa lalu itu hampir selalu ada di setiap orang yang sakit. Ya sakit yang ini loh ya, yang tadi saya katakan berat. Ya kalau sakitnya cuma flu, pilek, gatal-gatal akibat jamur, ya itu kurang mandi aja kira-kira. Nah kembali ke soal berjaga dan berdoa. Berdoanya itu secara spirit, waspadanya itu secara jasmani. Spiritnya bagus, jasmaninya kurang bagus, tidak maksimal. Ketidakmaksimalan bisa dianggap bersalah di hadapan Tuhan. Kalau dianggap bersalah, itu ujungnya sama, bukan keselamatan. Jadi di dalam kematian Yesus ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, untuk kita yuk sama-sama belajar berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Sekali lagi dari awal saya ulang, yang pertama kita belajar untuk setia. Setia. Yang utama pasti kepada Tuhan. Lalu Tuhan kan menetapkan kita untuk ada di sebuah rumah rohani. Tuhan menetapkan kita untuk digembalakan oleh seorang gembala. Tuhan menetapkan kita untuk di bawah kepemimpinan seorang pemimpin dalam bidang-bidang tertentu. Kita ditetapkan Tuhan untuk tunduk pada otoritas yang bekerja di atas kita. Setialah di mana saudara berada. Yang kedua, ikuti kehendak Tuhan sekalipun gak masuk akal, sekalipun itu berat, bahkan sekalipun itu harus mengorbankan segalanya, tapi ikuti kehendak Tuhan. Jangan pakai logika, walaupun berpikir memang harus, hikmat dibutuhkan, tapi jangan pakai logika, pakainya iman. Tapi kemarin kita juga sudah belajar dalam masa kelimpahan, iman itu dibuktikan dengan kita mengatur segala sesuatunya, bukan? Ya kan, kemarin di boros itu ayatnya katakan Alkitab adalah bebal gitu. Orang yang bebal itu boros hidupnya, maka jangan boros, tapi diatur, di manajemen gitu kan. Tapi ikuti kehendak Tuhan, prinsipnya di situ. Lalu yang ketiga, mari berjaga dan berdoa. Fisik yang lemah, roh yang kuat membuat terbatas. Fisik yang kuat tapi roh yang lemah membuat kita juga nggak ngerti. Jadi jalannya bisa ngawur, dan itu juga jadi salah di hadapan Tuhan. Nah di kematian Yesus kali ini, di perayaan ini, Tuhan pengen kita benar-benar yuk belajar. Sama-sama jalankan semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu secara maksimal. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari kita maksimal. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak ketidakmaksimalan yang bisa terjadi pada seseorang.
Ini yang Tuhan gerakkan di hati saya. Kalau tuh Bapak Ibu Saudara setuju dan sepakat, silahkan nanti lakukan tindakan iman bersama-sama. Tetapi Tuhan ingin ada banyak yang membuat kita menjadi tidak maksimal. Yang paling besar ada di pikiran dan hati. Yang paling besar. Kalau fisik, saya tidak tahu apakah saudara punya kelemahan-kelemahan tertentu. Tapi hari ini dua hal itu saudara, Tuhan gerakkan saya. Jadi gini, saudara yang terlahir dengan, maaf bicara ya, kondisi penyakit turunan, itu yang akan membuat fisik saudara jadi lemah. Dan kalau kelemahan itu terjadi, saudara tidak bisa apa-apa. Saya sharing lagi sedikit tentang apa yang pernah saya alami dan lakukan dalam pelayanan saya. Mungkin sebagian sudah dengar, tapi sudah lupa, atau yang masih ingat, ya tidak apa-apa. Tapi saya cerita supaya semuanya tahu. Waktu saya masih mengajar di Surabaya, saya ketemu dengan seorang yang kala itu umurnya 31. Tetapi sudah dengan sakit jantung yang akut. Begitu dia kambuh, itu dia sudah lemes, tidak bisa apa-apa, Bapak Saudara. Tidak bisa apa-apa. Lalu saya tanya, apakah itu sakit sejak lahir? Tidak, ternyata. Kemudian saya runut ke belakang. Apakah kamu punya masa lalu yang agak kurang bagus? Kamu pernah nakal enggak? Saya tanya dia. Ternyata, iya. Saya pernah nakal pada waktu SMK. Kenakalan itu membuat orang tuanya jengkel. Ketika jengkel, keluarlah kata-kata kutuk. Matilah kau. Dia orang Sumatera ya saudara. Matilah kau. Nah si anak ini merasa gagah, oke, saya mati juga nggak apa-apa. Tapi nggak mati saudara, cuma kena penyakit yang mematikan. Bisa enggak kamu telepon bapakmu? Bisa, telepon, minta ampun. Kalau selama ini kamu pernah nakal, kamu nyakitin hati bapakmu, kamu minta ampun. Kalau apapun konsekuensinya, kalau bapakmu marah-marah, bapakmu memaki-maki, terima. Tapi kamu intinya minta ampun saja. Sudah, kamu telepon bapakmu minta ampun. Nanti kalau ada kesempatan kamu pulang dan ketemu dia, kamu minta ampun lagi secara fisik, secara langsung kamu minta ampun atas kenakalanmu itu. Lalu secara rohani kamu minta ampun sama Tuhan. Karena kenakalanmu sudah membuat orang tuamu jengkel, orang tuamu sakit hati. Kamu harus minta ampun sama Tuhan. Selesai, saya doakan. Saya doakan kutuk kuasa perkataan dilepaskan. Segala sakit penyakit dilepaskan. Bulan depan, karena saya ngajarnya sebulan sekali, datang lagi. Dan anak itu sudah sembuh. Tidak pernah kambuh dalam sebulan. Saya cek bulan berikutnya tidak pernah kambuh lagi. Dia pernah praktek di Tawangmangu. Saya ketemu dengan dia, saya tanya gimana? Sudah tidak kambuh sejak didoakan. Fisik itu, sakit itu kadang-kadang bisa bawaan, kadang-kadang bukan bawaan. Tetapi karena kehidupan rohani yang salah di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan itu juga Bapak Ibu Saudara ya. Lalu hari ini saya digerakkan Tuhan untuk saudara yang mungkin punya kelemahan-kelemahan fisik yang bawaan. Alkitab nulis juga bahwa itu bisa jadi bukan salah saudara atau salah orang tuanya. Tetapi agar kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, saya mau meluruskan dulu. Saudara jangan pernah berkata, ya sudah lahir dari begitu, sudah begitu sejak lahir, mau gimana lagi? Jangan. Anda harus percaya pagi hari ini, sepakat percaya dengan saya, sepakat kita bahwa semua sakit, penyakit tidak diizinkan Tuhan. Katakan amin. Tidak dikehendaki Tuhan, bukan diizinkan. Izin nyatanya lahir dengan kondisi kelemahan fisik ya. Tetapi tidak dikehendaki karena selalu sebenarnya Tuhan menciptakan dengan amat sangat baik. Kalau itu sampai muncul ada yang salah di masa yang lalu, sehingga orang ini diizinkan Tuhan membawa sakit. Tetapi mungkin bukan dosa dia atau dosa orang tuanya, melainkan kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Dan percayalah,
semua sakit bawaan, semua sakit yang mematikan selesai. Hari ini karya kematian Yesus akan kita terima, maka biarlah itu akan menyelesaikan. Dan yang kedua tadi yang saya katakan, masalah pikiran dan hati harus dibereskan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan hari ini, tetapi Tuhan berkata, belajar yuk, ngikuti apa yang Tuhan mau, ngikuti kehendak Tuhan, dan kemudian mari sama-sama belajar untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Ke depan saya tidak tahu jadi seperti apa, tapi tadi sebagian sudah saya sampaikan, ada yang akan menghadapi sebuah persimpangan, tapi tetap ikuti kehendak Tuhan. Jangan pernah ambil keputusan berdasarkan feelingmu, jangan pernah berdasarkan pikiranmu, jangan pernah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi yang nampak logis. Jangan, karena hari ini firman ini telah datang kepada kita. Jadi artinya akan ada sesuatu yang Tuhan perhadapkan, yang membutuhkan untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari lagi katakan dengan segenap hati, kemana aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Mari sambil persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Akui kebesaran Tuhan, akui kemuliaan Tuhan, akui pengorbanannya yang sungguh amat besar bagi kita semua, dan pengorbanannya itu memulihkan keadaan kita, saudara, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
silakan maju. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Saudara, mari taruh tangan kanan kita di dada. Tuhan, kami persiapkan dengan ini. Kami persiapkan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau yang jauh lebih mengerti dan memahami setiap kondisi dan keadaan kami. Hamba hanya minta kepadamu Tuhan, belas kasihan, anugerah, kemurahan-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Agar setiap hati, setiap pribadi, setiap nama pagi hari ini, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, semuanya mendapatkan lawatan yang daripada-Mu. Hamba berdoa, merendahkan hati diri di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang akan memberkati umat-Mu. Engkau yang kiranya mengasihi umat-Mu. Engkau yang menyayangi mereka. Engkau yang mengangkat mereka ke tempat yang Kau kehendaki. Maka jika ada di antara kami hari ini berada di posisi, di titik di mana kami belum seperti yang Kau kehendaki, hamba berdoa dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kiranya Kau membawa kami dan mengangkat kami. Maka dengan perjamuan kudus yang akan kami terima, semua ikatan, belenggu, beban, gantungan yang berat, yang membebani, yang memberati hidup kami sehingga kami belum merdeka, bebas di tempat yang semestinya, hari ini akan dilepaskan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Olehnya kami persiapkan hidup kami untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan, persiapkan kami semua, persiapkan para pelayan perjamuan, berkati dan urapi perjamuan kudus yang akan kami terima. Kuasa urapan itu mengalir atasnya. Olehnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami siap terima perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Kemanakah